Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faijatul Sabrina dari Universitas Binagraha dengan NIM 220677 dari Program Studi Manajemen RA5 semester 4. Untuk video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampun Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM, CPM. Materi yang saya akan presentasikan adalah kepemimpinan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita ke materi pembahasannya. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksud di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan yang kedua yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Contoh kepemimpinan yang baik. Contoh kepemimpinan yang baik adalah adanya rasa tanggung jawab yang kuat untuk pemimpin para anggotanya. Pemimpin akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepribadian meliputi sifat, sikap, dan karakteristik individu. Seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinan. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman ini yaitu meliputi latar belakang. Yang kedua yaitu pengalaman meliputi latar belakang pengalaman baik profesional maupun personal, membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Untuk yang ketiga yaitu budaya organisasi, meliputi nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan yang efektif. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatih mentoring dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, pemimpin harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin
yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Ciri khas gaya ini adalah karisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan memberi reward. Untuk ciri khas gaya ini adalah manajemen berdasarkan pengecualian, di mana pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional menciptakan struktur yang jelas dan harapan yang terukur agar bawahan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan manipulasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yaitu yang pertama, mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua, mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, tantangan dalam kepemimpinan. Untuk yang pertama yaitu adaptasi perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang harus bergerak dinamis. Untuk yang kedua yaitu membangun tim yang solid, memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Untuk yang ketiga yaitu pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis, pemimpin harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Untuk yang keempat yaitu menjaga integritas. Pemimpin harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan serta pemangku kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.